Baik, masih di pendugaan parameter, masih ingat? Pendugaan parameter ini kita lakukan ketika kita harus menilai atau menduga nilai-nilai atau variabel-variabel atau kalau kalau di populasi itu namanya parameter, ya menduga parameter atau menduga nilai dari variabel-variabel sebuah populasi dari sampelnya, gitu ya. Nah, karena kalau kita ngambil sampel berarti kita mendapatkan apa namanya harga-harga atau nilai-nilai dari statistiknya gitu. Oke, saya selalu ingatkan bahwa variabel di statistik sampel dan di populasi itu sebetulnya sama. Cuma kita nyebutnya kalau di sampel itu statistik, kalau di populasi kita menyebutnya dia parameter gitu ya. Nah, karena penyebutannya berbeda, tentu simbol yang digunakan juga berbeda. Gampangnya untuk mengingat variabel yang dipakai untuk statistik atau di sampel itu menggunakan huruf-huruf Romawi gitu. Jadi seperti A, B, C, D, E biasa ya, S gitu. Untuk rata-rata ya pakai X bar. Untuk simpangan baku ya pakai S gitu. Nah, sedangkan variabel yang kita gunakan untuk populasi yang kita sebut dengan parameter itu menggunakan huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, kemudian untuk rata-rata kita pakai mu, kemudian untuk apa namanya simpangan baku kita pakai sigma kecil ya atau tau gitu. Oke. Nah, karena kita tidak mungkin menghitung sendiri rata-rata maupun proporsi dari sebuah populasi, maka kita hanya bisa menduga dari sampel yang kita ambil. Nah, kalau kalian masih ingat, pada pembahasan pendugaan parameter minggu lalu, selalu ada apa namanya rentang atau interval kepercayaan, gitu ya. Nah, re- rentang atau interval kepercayaan itu menentukan atau memperlihatkan bahwa pendugaan kita tuh sebesar sekian gitu. Jadi misalnya rentang rentang kepercayaannya 95%. Artinya dari dari sekian data sampel yang kita ambil 95 itu masuk ke dalam rentang yang eh, terhitung gitu. Jadi misalnya kita sudah hitung nih pendugaan parameternya dari nilai sekian sampai sekian gitu ya, dari A sampai B. Berarti 95% itu masuk di dalam rentang tersebut. 5%-nya mungkin di luar gitu. Ya, 90% juga begitu. 90% ada di dalam rentang yang kita buat atau kita tentukan, 10%-nya berada di luar gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Oh ya, saya refresh lagi. Untuk data besar kita menggunakan tabel distribusi normal, sedangkan untuk data kecil kita menggunakan tabel T-student. Masih ingat ya, kalau kita menggunakan tabel distribusi normal, maka nilainya selalu pas, selalu tetap gitu. Maksudnya kalau rentang kepercayaannya atau interval kepercayaannya itu 95%, maka Z-nya pasti di angka 1,96. Karena 475 yaitu separuhnya 95% ya, itu adalah di Z sama dengan 1,96 gitu. Jadi nilai itu sudah tertentu. Terus kalau 90% berapa, kemudian 92% berapa, kalian boleh tuh catat di apa namanya untuk menghemat waktu ya misalnya. Karena rentang kepercayaan ya nilainya hanya di sekitar situ. Nah, berbeda halnya kalau tabelnya sampelnya kecil. Kita menggunakan tabel student. Itu akan selalu berubah tergantung dari jumlah sampelnya. Karena pemilihan baris ditentukan dari n-1. Jadi banyaknya sampel dikurangi satu. Gitu ya. Nanti tinggal dicocokkan di kolom apa namanya alfanya itu berapa gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, pendugaan parameter untuk dua populasi, artinya nanti dari dua populasi itu kita masing-masing akan mengambil sampel yang masing-masing sampel itu akan menyediakan rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa, gitu ya. Nah, kita mulai dari pendugaan parameter selisih dari dua rata-rata atau pendugaan dari beda dari dua rata-rata. Misalnya nih, kita punya dua populasi. Pada populasi pertama, dihitung ternyata rata-ratanya mu 1, simpangan bakunya mu 2, tau 1 gitu ya. Sedangkan populasi yang kedua itu punya rata-rata mu 2 dan simpangan baku mu 2, tau 2. Artinya masing-masing populasi itu punya rata-rata dan simpangan baku sendiri-sendiri.
Nah, dari populasi yang pertama, lalu kita ambil sampel acak nih sebanyak N1. Kemudian dari populasi yang kedua juga sama, kita ambil sampelnya tidak harus sama ya. Misalnya yang populasi satu itu kita ambil sampelnya sebanyak N1, terus yang populasi kedua sebanyak N2, boleh, nggak apa-apa. Karena mungkin populasi yang kedua itu lebih banyak, gitu ya. Tentu pengambilan sampelnya juga lebih besar, misalnya begitu ya. Nah, selanjutnya akan kita hitung rata-rata dari X1, berarti rata-rata dari sampel yang pertama, itu ya, X1 untuk sampel pertama, dan X2 untuk sampel kedua. Misalkan dua sampel itu saling bebas. Nah, kita bisa memperoleh simpangan sampel beda dua rata-ratanya itu adalah begini. Jadi, rata-rata dari sampel pertama dikurangi rata-rata dari sampel kedua. Dengan rata-rata masing-masing populasinya mu1 min mu2. Simpangan bakunya, nah biasanya agak berbeda kan rumus simpangan baku ya. Kalau rumus simpangan baku data tunggal kan akar dari simpangan baku kuadrat dibagi dengan apa namanya jumlah sampelnya. Nah ini karena selisih, maka simpangan bakunya kita hitung dari akar simpangan baku sampel pertama dikuadratkan dibagi dengan N1. Masih ingat kalau simpangan baku kuadrat itu artinya varian, gitu ya. Jadi akar dari varian per jumlah sampelnya ditambah dari yang sampel kedua. Jadi varian sampel kedua dibagi dengan jumlah sampel yang kedua, gitu ya. Sampel dari populasi kedua. Dia bedanya di sini. Nah, lalu nanti menduganya kan kita menentukan range-nya nih bahwa selisih dari dua rata-rata populasi itu berada pada interval rumus yang sebelah kiri sama rumus sebelah kanan kan sama tuh ya. Cuma yang kiri itu min, yang kanan plus gitu aja. Nah, X1 min X2 dihitung dari selisih sampelnya rata-rata ya. Selisih rata-rata masing-masing sampel ini juga sama. Lalu Z-nya tergantung dari apa namanya? Rentang kepercayaan atau interval kepercayaannya. Kemudian dikalikan simpangan baku. Udah, rumusnya sama. Kalau populasinya terbatas, artinya N besar diketahui, maka ada faktor koreksi yang harus kita kalikan pada rumus simpangan bakunya. Faktor koreksinya kalau di data tunggal kan N besar min N kecil atau jumlah populasi dikurangi jumlah sampel dibagi jumlah populasi kurangi satu kan gitu ya. Nah karena ini ada dua populasi, maka faktor koreksinya adalah jumlah dari total populasi atau jumlah dari populasi kedua populasi yang kita gunakan ya dikurangi jumlah sampel yang kita ambil dibagi dengan jumlah populasi dikurangi satu gitu ya. Jadi rumusnya hampir sama kok. Cuman ya karena ini selisih maka kita menerapkan masing-masing data itu semua data itu ada di dalam rumusnya. Kita coba soalnya ya. Oke, contoh. Ujian akuntansi diberikan kepada dua kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa perempuan totalnya 75 orang, sedangkan mahasiswa laki-laki ada 50 orang. Itu ya. Nah, kelompok mahasiswa perempuan ternyata nilai rata-ratanya 82 dengan simpangan baku 8. Sedangkan kelompok mahasiswa laki-laki nilai rata-ratanya 76 dan simpangan bakunya 6. Kalau soalnya seperti ini, berarti kasusnya ini mengambil sampel sebanyak 75 orang ya dari seluruh mahasiswa yang ada kelompok laki-laki ini berarti artinya populasi di sini tidak diketahui jumlahnya. Oke, 75 ini sampelnya. Kemudian yang mahasiswa perempuan juga sama, diambil sampel sebanyak 50. Lalu dari 50 orang itu nilai rata-rata akuntansinya 82, simpangan bakunya 8. Ya, ini untuk perempuan ya. Yang laki-laki itu 50, rata-ratanya 76, simpangan bakunya 6. Gitu ya. Kalau mu1 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa perempuan, sedangkan mu2 untuk mahasiswa kelompok laki-laki, buatlah interval kepercayaan 95-96% untuk menduga berapa sesungguhnya beda rata-rata atau selisih rata-rata dari kedua kelompok mahasiswa tersebut. Nih kita coba apa namanya hitung ya. Di sini sudah ada sih. Cuman supaya kalian ingat gitu ya.
perasaan saya tadi sudah menyediakan wordnya. Oke, kita kerjakan di sini. Oke, soalnya misalnya seperti ini ya. Kita ketahui dulu, didaftar dulu yang diketahui apa. Rata-rata, mu 1, atau ini populasi mahasiswa laki-laki. Oh, perempuan dulu ya, perempuan yang pertama. Ini berarti mu-nya 1 sama dengan, oh N dulu aja ya, jumlah sampel yang diambil untuk perempuan ada 75. Kemudian rata-rata yang diketahui, saya copy aja, N-nya saya ganti mu, untuk rata-rata satunya 82 ya, 82. Lalu simpangan baku, mu-nya kita ganti to sigma kecil, ya. Ini berapa? 8. 8. Oke, sekarang untuk kelompok yang laki-laki, ini populasi 2, berarti ini sampel yang kedua kita ambil sebanyak 50 untuk laki-laki. Kemudian mu 2 itu rata-ratanya yang laki-laki berapa? 76. Simpangan bakunya yang kedua 6. Nah, gitu ya. Kemudian eh nih interval kepercayaannya alfa sama dengan 5%. Ya. Jadi kita ganti dulu, atau ini 1 min alfa itu 95%, berarti alfanya 5% ya. Oke, karena datanya besar, data sampel berukuran besar, maka kita gunakan distribusi normal. Jadi Z ini gambarkan sini deh. Sebenarnya sudah langsung ketemu ya, 196 gitu. 1,96, tapi ini supaya ingat lagi bahwa 5% itu dibagi dua sisi ya, ada yang di kanan sama di kiri. Jadi ini sini ini 95%. Maka di sini setengah alfa, ini juga setengah alfa. Ya. Nah, kalau kita nyari luas daerah yang di sini, kan kita nyarinya mau di sini, ini tuh di Z berapa gitu ya. Kalau ini 0, kalau ini kita nyari di sini tuh Z-nya berapa, maka kita perlu mengetahui luas ini. Luas ini kan berarti separuhnya 95.
5 dibagi 2. Nah, ini kan 47,5 ya. Artinya 0,47,5% atau sama dengan 0,475. Nah, kalau kita mau cari 0,475 itu di Z berapa? Nah, tadi saya sudah di manakah? Nah, ini dia. Ini 0,475 itu di 1,96 ya. Jadi ini dari tabel distribusi normal, benar kan 59. Oh, 96, maaf maaf. 96 ternyata. Baik. Bentar, saya gambarkan lagi kalau gitu nih salah saya. 96, maaf ya. Jelek banget sih. Oke. Jadi kalau 96%, maka di sini 2%, di sini juga 2% ya. Berarti kalau kita ambil tengahnya, 96 dibagi 2 itu berarti 48 ya. Berarti ini luas daerah yang sini nih itu adalah 0,48. Nah, kita lihat 0,48 itu oke. Dari tabel distribusi normal standar diperoleh Z sama dengan berapa nih? 0,48. Di sini 83, di sini 88. Jadi ada selisih 5 ya. Jadi 5 dibagi 2, separuhnya ya, persis ya. Jadi 65. Jadi di angka 2,065. 2,065. Ini untuk Z setengah alfa gitu. Kita menyebutnya begitu. Ini Z. Hmm, alfa per 2. Gitu ya. Nah, udah. Jadi kita sudah punya angkanya. Nah, jadi pendugaan parameternya selisih dua rata-rata. Nah, saya kopikan rumusnya dulu ya, biar belajarnya gampang. Oke. Oke.
Jadi intinya tuh sebetulnya ini titik-titik, lalu lebih kecil, terus mu 1 min mu 2 gitu. Nah, ini kan, ini berapa? Nah, yang sebelah kiri itu rumusnya ini. X12 berarti rata-rata ini ya 82 dikurangi 76, lalu dikurangi ini Z-nya itu adalah 2,065 kali simpangan baku. Oh ya, kita belum mencari simpangan bakunya dulu. Kita mencari selisihnya dulu ya. Timbangan bakunya ini toh X1. Oh, saya salah nih. Harusnya yang sini dulu ya. Ini baru bar. X1 min X2. Oke, ini dihitung dari akar ini plus gini. Nah, ini kuadrat itu agak tricky bikin tulisannya ya ini. Ini satu, sorry, satu kuadrat. Nanti yang sampel kedua juga sama. Sini, ini N1, ini N kedua. Tapi ini kok di luar garis, jadi ini kita potong aja. Plus. Nah, gini ya. Kita hitung dulu ini. 8 dikuadratkan berarti 64. Dibagi 75. Kemudian 6 kuadrat. Ini 6 dikuadratkan dibagi 50. Ini kalau kita jadikan per 150 ya. Oh, nggak usah lah ya, kita pakai kalkulator aja. Saya hitung dulu. Tapi nggak apa-apa deh, biar aja. Biar hitungannya mantap. Ini kita buat per 150, berarti yang 64 dikali 2, 128, ditambah yang 36 dikali 3, berarti 108. Kalian langsung pakai kalkulator dibagi juga boleh ya. Jadi ini hasilnya 150, yang atas 236. Oke, sekarang saya hitung dulu sebentar. Akar dari 236 dibagi 150, 1,25. 1,254. Oke.
Nah, berarti sekarang ini kita masukkan ke sini. Sini ya. Udah, yang sisi kanan sama, cuma tandanya positif. Nah, ini positif. Ya, saya beri warna yang berbeda deh, biar lihatnya gampang. Ini merah, yang ini biru ya. Oke, nah sekarang kita hitung. 82 kurangi 76, kemudian 2,065 kali 1,254. Hasilnya adalah 2,59. Ini 2,596. Nah, berarti ini sekarang hasilnya 6 dikurangi 2,59, 3,41. Kemudian yang ini 8,59. Nah, udah ke sini hasilnya. Jadi eh, interval oke, jadi interval soalnya gimana nih? Buatlah interval kepercayaan 96% untuk menduga. Oh iya. Oke, jadi dugaan rentang gitu ya. Jadi rentang dugaan parameter selisih dua rata-rata dari ujian akuntansi ini pada interval kepercayaan 95% adalah ini ya. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Jadi sama kayak minggu lalu ya, persis. Cuma karena ini selisih ya, berarti kita mengurangkan selisih rata-rata dari dua sampel yang kita ambil. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang satunya nih. Kalau ini ya, hasilnya sama ya. Jadi artinya 96% dapat dipercaya bahwa selisih sesungguhnya nilai rata-rata ujian akuntansi dua kelompok mahasiswa itu terletak antara 3,429 sampai 8,571. Maksudnya selisih antara kelompok mahasiswa perempuan dan laki-laki itu rata-ratanya di antara 3,4 sampai 8,5 gitu, 8,6. Ya, nggak sampai yang selisihnya 10 gitu rata-ratanya. Maksudnya begitu. Atau tidak sampai juga dua gitu ya. Tapi di antara itu. Kalaupun misalnya ada di luar angka ini, itu hanya sebanyak 4%. Gitu ya. Oke, itu untuk rata-rata. Nah, sekarang untuk proporsi, karena kan sebetulnya prinsipnya sama ya. Kalau untuk proporsi juga sama. Jadi tetap kita punya dua populasi. Yang pertama mengandung jenis tertentu dengan proporsi P1, di mana P1 itu kita bisa, kalau tidak diketahui, maka kita bisa hitung dari jumlah yang mempunyai sifat itu X1 dibagi dengan total populasinya, gitu ya. Demikian juga untuk yang populasi kedua. Nah, kalau pada dua populasi itu masing-masing diambil sampel sebanyak N1 dan N2, maka eh, sampel pertama akan mengandung jenis sebanyak P1, yaitu X1 yang mempunyai sifat itu dibagi dengan banyaknya sampel yang pertama, dan yang dari jenis sampel yang kedua pun punya proporsi berbeda, gitu ya. Lalu dengan cara yang sama, kalau kita mau menghitung selisih dua proporsi itu,
Bagaimana cara menduganya dengan interval kepercayaannya? Nah, rumusnya kan sama tuh. Kalau tadi rata-rata, kalau ini proporsi. Sama persis. Gitu ya. Nah, proporsi di sini kita hitung dari X per N tadi. Yang berbeda cara menghitungnya adalah tentu biasanya ada di simpangan baku. Nah, simpangan bakunya adalah akar dari P kali Q sebetulnya, di mana Q-nya itu sama dengan 1 min P. Sekali lagi, misalnya proporsinya 40%, maka 1 min P-nya 60%. Itu ya, 100 dikurangi, 40%. Ditambah untuk yang populasi kedua, gitu ya. Sama dengan yang rata-rata tadi, kalau populasi terbatas artinya diketahui, maka ada pengali yaitu faktor koreksinya. Ini juga bentuknya sama, rumusnya sama dengan yang rata-rata tadi. Jadi prinsipnya sebetulnya sama, cuma sekarang yang diketahui itu proporsinya bukan rata-rata, gitu. Kita coba ya. Oke, ini untuk yang proporsi. Eh, Gimanakah buat saya tadi? Sini. Kita coba soal kedua. Contoh dua. Survei diadakan terhadap pameran di Pamulang Square yang terletak di Tangerang Selatan. Untuk itu diambil dua kelompok sampel. Sampel pertama ibu-ibu sebanyak 500 orang dan ketika ditanya mereka mengatakan puas dengan pameran apa namanya tersebut. Kemudian dari kelompok pengunjung bapak-bapak diambil 700. Yang menyatakan puas ada 400. Nah, kalau ini kan persentasenya tidak diketahui ya, maka kita perlu menghitung proporsinya. Nah, proporsi yang puas itu berarti 325 dibagi total yang disurvei, yaitu 500. Karena ini kalau dari 325 yang disurvei merasa puas, berarti ada yang tidak puas sebanyak 175. Artinya yang puas hanya 65%. Sedangkan di bagian bapak-bapak, dari 700 orang itu, yang tidak puas 400. Berarti kita harus mencari proporsi yang tidak puas di populasi yang kedua sebanyak 4 dibagi 7 atau 400 dibagi 700. Gitu ya. Nah, buatlah interval kepercayaan ini 95% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi pengunjung yang puas dengan pameran di Pamulang Square. Oke, kita identifikasi dulu diketahuinya. Diketahui N, saya copy ini ya, populasi ibu-ibu ini 500 N1-nya. Lalu ini X yang tidak puas itu 325, yang puas maaf. Lalu kemudian berarti kita hitung P-nya. P1-nya adalah 325 dibagi 500. Ini sama dengan 650 atau 0,65 ya. Sedangkan yang populasi bapak-bapak, populasi yang kedua, N-nya 700. Kemudian X-nya 400. Berarti kita menghitung proporsi yang kedua itu, oh ya, ini 400 dibagi 700. Berarti 0,57. Ya, kemudian diketahui interval kepercayaan 1 min alfa sama dengan
95%. Nah, kalau 95% itu kan sudah sering ya. Jadi dari tabel distribusi normal untuk selang kepercayaan segini itu diperoleh Z-nya, saya copy di sini 1,96 ya. Oke. Nah, sudah sekarang kita oh iya, ada yang perlu kita hitung lagi, simpangan baku. Simpangan baku selisih dua proporsi. Saya copy dulu rumusnya ya. Ini nanti anu ya. Tapi kita hitung simpangan bakunya dulu. Saya copy aja. Agak ribet menulis begini ya. Nih, tapi ini P, ini juga P. Ini sama dengan akar. Nah, ini kan P kali 1 min P gitu ya. Kali N1. Bentar, ini saya copy aja nih agak tricky. Nah, nanti saya tinggal masukkan angkanya ya. Gini. P-nya ini 165, 0,65 ini dikalikan 0,35 gitu ya. Lalu N-nya 500, kemudian ditambah, kok lepas? Yang satunya 0,57 kali 0,43 dibagi 700. Itu ya. Ini saya hitung aja ya. 0,65 kali 0,35 dibagi 500 sama dengan 0,000455. Sedangkan yang satunya 0,57 kali 0,43 dibagi 700 hasilnya 0,000350. Oke, sama dengan 0,000805. Ini kalau di akar sama dengan 0,0284.
Oke, gitu ya. Nah, terus kita masukkan ke sini pendugaan parameternya. Kita masukkan ke sini. Nah, gampangnya kan begini ya. Berapa, lalu di sini P1 min P2 gitu. Kemudian batas kanannya berapa, gitu ya. Ini mungkin akan membantu melihat lebih jelas. Nanti yang sebelah kiri tinggal kita hitung ini. Selisih proporsi yang dari sampelnya, proporsi 1 0,65, eh 0,65 dikurangi 0,57. Nanti kita kurangi, ini simpangan baku, oh sorry, Z 1,96 dikalikan simpangan bakunya. Simpangan bakunya ini. Udah, luas kanannya kan sama. Tinggal beda tanda aja. Ini kanan. Ini jadi plus. Ya. Sekarang tinggal kita hitung ini. 0,65 dikurangi 0,57 berarti 0,08. Ini 0,08. Nah, sekarang kita hitung 1,96 kali itu. 1,96 kali 0,0284. Hasilnya adalah 0,0557. Dimana masih ya, kita ambil 3 digit aja. Kemudian ini juga sama. 0,056. Sekarang kita hitung 0,08 dikurangi 0,056 itu hasilnya 0,024. Loh, kok di luar dia? 0,024. Lalu yang sini 0,136. Nah, udah. Jadi selisih dua proporsinya itu berada pada interval 2,4% atau sampai 13,6%. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis eh, jadi selisih proporsi antara ibu-ibu, selisih proporsi yang puas ya, antara ibu-ibu dan bapak-bapak pada rentang kepercayaan 95% adalah ini berada pada atau boleh dituliskan begini antara 2,4% sampai 13,6%. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Oke, mudah ya. Oke, nah nanti sebentar ini saya share lagi. Tiga soal ya, tiga soal di bawah, tiga soal yang, nah ini ada tiga soal, ini untuk tugas. Sampel acak pertama, sampel acak kedua, ya. Ini kebetulan rata-rata, kemudian yang ini proporsi, yang ini rata-rata. Nah, kalau ini rata-ratanya harus dicari dulu. Dijumlah lalu dibagi, maka dia ketemu rata-rata. Gitu ya. Oke, dicoba ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, eh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami. Jadi nanti kalian bisa mencoba tugasnya. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita sudah masuk ke materi pengujian hipotesis. Ya, saya kira itu. Yuk, sekarang semuanya on cam dulu. Kita foto bersama dulu yuk. Oke, kita tunggu sebentar. Muhammad Solehan ada, Abdul Aziz, Bilat, Bila Rizal Pratama, Sabit. Oke, Rizal Pratama. Kir, Bu. Oke, bentar ya, tak ambil dulu. Sekali lagi. Oke, baik. Terima kasih. Nanti videonya saya share di Sinau ya, beserta coretannya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.